Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Jamovi. Nah, kali ini kita akan belajar melakukan multiple linear regression ya melalui Jamovi. Akan ada dua teknik ya yang nanti kita lakukan. Kita bisa melakukan regresi dengan teknik entered, di mana nanti kita tidak mengasumsikan urutan untuk menjadi prediktor, dan kedua adalah teknik hierarkis, di mana kita memasukkan prediktor itu secara berurutan dan memodelkannya satu-satu dengan landasan teori, begitu ya. Jadi kita sudah melakukan studi literatur terlebih dahulu dan membandingkan efek size dari masing-masing variabel, kemudian kita memasukkan urutan berdasarkan efek size tersebut. Nah, selain itu, di awal video ini saya juga akan memberikan tutorial mengenai bagaimana mengubah variabel discrete, yaitu variabel nominal atau ordinal, itu menjadi dummy coding supaya nanti bisa kita masukkan sebagai covariate di model regresi. Untuk variabel discrete yang akan saya ubah menjadi variabel atau dummy coding tadi, di sini ada tingkat pendapatan. Ya, misalkan kita ingin menguji, di sini ada banyak variabel ya teman-teman, pengaruh religiusitas dan self compassion terhadap kebahagiaan atau happiness gitu ya. Dan kita juga ingin menguji pengaruh dari pendapatan seseorang itu terhadap kebahagiaannya. Di sini kita memperlakukan tingkat pendapatan itu sebagai variabel ordinal ya, karena di sini kita memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu adalah mereka dengan pendapatan 1 juta, di bawah 1.500.000 per bulan. Tingkatan kedua di antara 1.500.000 hingga 2.500.000 per bulan. Tingkatan ketiga pendapatan antara 2,5 hingga 3,5 juta, dan tingkatan keempat adalah penghasilan di atas 3,5 juta. Dalam hal ini, yang perlu kita jadikan konsiderasi ketika kita membuat dummy coding variabel yang sifatnya ordinal adalah tentu saja kita mengambil 2 titik paling ujung, begitu ya. Atau misalkan nanti di 2 titik paling ujung itu anggotanya terlalu sedikit, kita bisa gabungkan 2 kategori jadi 1. Nah, selain itu, pertimbangan untuk mengambil ujung yang mana yang akan kita gunakan itu kita bisa menggunakan dari karakteristiknya yang paling berbeda. Ya, misalnya di sini ketika kita membandingkan pendapatan, kira-kira dari keempat kategori ini karakteristik mana yang paling akan berbeda gitu ya, ketika penghasilan seseorang itu di bawah 1,5 juta atau di atas 3,5 juta. Dalam hal ini saya pribadi berargumen bahwa dari 4 kategori ini 3 kategori itu relatif masih memiliki penghasilan yang kurang dan mungkin kurang atau sekedar mencukupi saja untuk hidup, dan ada satu kategori yang dia itu ada kemungkinan memiliki kehidupan yang sedikit berbeda dari yang lain, yaitu kategori paling tinggi, yaitu penghasilan dengan nominal di atas 3,5 juta per bulan. Tapi ini debatable dan saya serahkan ke kalian ya nanti untuk pembuatan dummy coding ini. Dan untuk mempermudah penulisan kodenya nanti, kita bisa mengubah kriteria ini menggunakan istilah yang cukup mudah untuk ditulis kembali, begitu ya. Misalnya di sini kita tulis sebagai kategori tinggi ya. Kita jumpai di sini ada lumayan banyak subjek yang masuk ke dalam kategori tinggi ya, sehingga ini oke juga untuk dipakai. Untuk membuat dummy code-nya, kita masuk ke menu data dan melakukan komputasi. Di sini kita beri nama dummy pendapatan. Dan di sini agar tidak lupa teman-teman bisa deskripsikan, yaitu misalnya nanti saya akan meletakkan mereka yang penghasilan tinggi tadi di kutub
1 gitu ya, nilainya mendekati 1 gitu. Sehingga di sini saya tulis 1 itu adalah penghasilan di atas 3,5 juta. Untuk membuat dummy, kita menuliskan rumus if, kita cari scroll ke bawah di function ini, dan kita klik 2 pada rumus if, kemudian kita klik 2 pada variabel yang akan kita ubah menjadi dummy, yaitu tingkat pendapatan, dan kita tulis logikanya. Di sini logikanya adalah ketika tingkat pendapatan itu sama dengan, ingat kalau di Jamovi sama dengan itu harus ditulis 2 kali, tinggi, jangan lupa tanda petiknya, maka dia akan mendapatkan skor 1, yang selain itu akan mendapatkan skor 0. Tinggal kita enter saja dan dummy kita sudah jadi. Nah, setelah di dummy kita bisa melakukan analisis regresi linear berganda. Menu yang dapat kita gunakan adalah menu regression, kemudian linear regression. Untuk dependent variable tadi, pertanyaan penelitiannya adalah pengaruh antara religiusitas dan self-compassion dan tingkat pendapatan terhadap happiness. Sehingga di sini kita memiliki satu variabel tergantung yaitu happiness. Kemudian 3 variabel bebas yaitu religiusitas, self-compassion, dan pendapatan. Terkait pendapatan, karena teman-teman sudah membuat dummy, pendapatan itu bisa kalian masukkan ke dalam covariate. Nah, keuntungannya adalah kalian bisa melihat atau mendapati nilai p-value untuk seluruh variabel pendapatan. Namun, kalau kalian ingin lebih melihat pendapatan mana ya yang dia itu happiness-nya lebih tinggi, pendapatan mana yang lebih rendah, kalian bisa memasukkan tingkat pendapatan ini ke dalam faktor. Nah, ini saya serahkan juga ke kalian. Kalian pengen mengambil pendekatan yang mana atau mau didamikan ya. Nah, di sini saya lebih suka memasukkannya sebagai dummy karena nanti akan terlihat ya pengaruh secara keseluruhannya itu bagaimana. Di regresi ada banyak menu ya. Di sini ada menu model builder. Oke, sebelum menuju ke situ, untuk hipotesis, karena kita memiliki 3 variabel bebas, maka kita memiliki 2 jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis mayor, di mana kita ingin menguji pengaruh atau melihat ketiga variabel bebas itu sebagai prediktor secara bersama-sama, dan hipotesis minor, di mana kita ingin melihat masing-masing variabel bebas sebagai prediktor itu seperti apa. Begitu ya. Dalam hal ini nanti regresi akan membantu kita mencari partial correlation-nya ya atau partial effect-nya, di mana kita itu sudah melakukan pengontrolan terhadap variabel bebas yang lain begitu. Nah, kemudian kita kembali ke menu ya. Di sini ada menu model builder. Di model builder ini disinilah apakah kita melakukan regresi secara entered atau hierarkis itu kita tentukan di sini. Ketika kita memasukkan seluruh variabel bebas ke dalam satu blok sekaligus, ya. Nah, disinilah kita melakukan teknik entered. Di dalam teknik ini kita hanya memiliki satu model, ya, di mana 3 variabel itu kita modelkan bersama-sama mempengaruhi variabel tergantung. Dan kita melihat nanti apakah hipotesis 0 kita diterima atau ditolak dari tabel model fit measure ini. Oke. Nah, di cara yang kedua kita melakukannya secara hierarkis. Catatannya di sini adalah hierarchical regression itu harus didahului dengan studi literatur. Jadi ketika kalian memasukkan urutan variabel itu harus berdasar hasil telaah kalian pada effect size masing-masing variabel bebas di penelitian-penelitian terdahulu. Ya, kita bisa memasukkan mulai dari variabel yang memiliki effect size terbesar. Dalam hal ini misalnya saya sudah melakukan studi literatur dan kemudian saya mendapati bahwa religiusitas itu pengaruhnya paling tinggi, kemudian self compassion itu pengaruhnya nomor 2 dan pendapatan itu pengaruhnya
paling rendah gitu ya. Maka di sini saya akan membuat 3 blok. Di blok pertama saya akan isi dengan variabel dengan pengaruh paling tinggi yaitu religiusitas. Di blok kedua saya akan isi dengan blok kedua ini akan saya isi dengan self compassion, dan blok ketiga akan saya isi dengan pendapatan. Oke, sebelum kita baca tabel, kita perlu lihat yang lain. Untuk reference level kita biarkan saja di dummy coding, dan untuk uji asumsi bisa kita centang semua. Khususnya untuk normality test, perhatikan ukuran sampelmu. Kalau ukuran sampelmu besar, sudah ratusan begitu ya, saya kira kamu tidak perlu mencentang normality test, karena Shapiro-Wilk itu sangat bias ketika ukuran sampelmu itu sudah banyak ya, sudah besar ya. Lagi pula kalau kita hanya melihat pada satu angka statistik saja, ketika terjadi masalah yang mungkin masih bisa kita atasi, kita tuh nggak akan dapat gambaran gitu loh. Oh, bahwa misalnya data kita tuh masih bisa kita perbaiki, masih bisa kita improve. Kalau hanya lihat Shapiro-Wilk, kita mungkin akan langsung wes gak normal ya, udah selesai gitu. Tapi dengan melihat QQ plot, bisa jadi nanti kita akan dapat gambaran. Oh, mungkin masalahnya ada di sini, sehingga ada yang bisa aku lakukan untuk meningkatkan kualitas dataku begitu. Nah, untuk model fit jangan lupa f-test dicentang dan adjusted R-square boleh juga dicentang kalau kalian pengen membaca menggunakan standardized estimate-nya ya. Tapi kalau tidak masalah juga. Untuk membandingkan model mana yang paling bagus, teman-teman bisa menggunakan nilai AIC ya. AIC ini hanya bisa digunakan kalau kalian punya beberapa model dan kalian ingin mengambil model mana sih yang paling bagus untuk analisisku begitu. Model yang bagus itu adalah ketika AIC-nya itu semakin kecil gitu ya. Tapi model yang AIC-nya paling kecil belum tentu juga paling bagus, karena kita juga perlu lihat beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan lain, misalnya berapa sih selisih AIC-nya, gede apa sedikit, kemudian ada faktor lain nggak yang mempengaruhi kayak gitu, misalnya terkait multicollinearity dan sebagainya. Nah, kemudian di sini di model koefisien, kalau kamu ingin membaca adjusted R-square, kamu bisa mencentang standardized estimate ya, nanti untuk membuat rumus regresi. Nah, estimated marginal mean itu kamu butuhkan kalau kamu pengen bikin grafik. Nah, save di sini biasanya kita gunakan ketika kita mendeteksi ada data yang aneh gitu ya. Misalnya di Cook distance. Tapi coba kita lihat dulu di hasil regresi. Tentu saja yang perlu kita lihat pertama kali adalah asumsi. Asumsi pertama yang perlu kalian cek adalah data summary untuk Cook distance. Ingat, nilai maksimum Cook distance yang bisa diterima itu adalah 1. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa Cook distance terbaca bernilai 1,07. Yang mana ini influence-nya sudah besar. Nah, kalau begitu, di menu save ini kalian bisa mencentang Cook distance. Setelah itu kalian bisa cek ke data, dan di data kalian akan muncul 3 kolom baru yaitu Cook distance. Di sini kalian bisa cari subjek mana yang memiliki nilai Cook distance besar itu. Dan ternyata kita ketahui di sini subjek dengan nilai Cook distance yang besar ini adalah subjek nomor 42. Subjek ini bisa kita hapus karena dia sudah menginfluence data. Ya, dan ini kita lihat juga dari QQ. Ternyata memang di QQ ini ada satu data yang menyimpan jauh sekali, bahkan hingga minus 4 standar deviasi. Oke. Itu sudah sangat jauh ya dari normal. Dan ini yang membuat di normality test Shapiro-Wilk jadi signifikan. Nah, maka coba kita lihat setelah kita ubah, kita hapus ya. Data 42 ini akan saya hapus. Dan kita lihat QQ plot kita jadi berubah drastis
improve ya. Kemudian di normality test juga jadi berubah drastis. Ya, ini ilustrasi ya, gimana kenapa kemudian QQ plot itu lebih unggul daripada statistik Shapiro maupun Kolmogorov maupun Anderson-Darling. Karena tadi kalau kita menemukan situasi kayak gitu dengan hanya melihat Shapiro, kita mungkin akan langsung menyerah, aduh dataku udah nggak normal gitu kan. Tapi dengan lihat QQ kita jadi tahu, oh ini nih tersangkanya, ini yang bisa kita hapus. Dan menurut tadi menurut Cook-Distance pun dia juga merupakan data yang influence gitu ya, dia outlier dan berdampak sangat besar, maka kita bisa hapus data itu. Oke. Nah, di sini kita lihat di Cook-Distance sudah aman. Kemudian di uji asumsi normality juga aman semuanya di atas 0,05 dan disupport oleh QQ yang mana titik-titik residual datanya itu berada di sekitaran garis. Oke. Lalu untuk uji heterokedasticity, nah ini ada 3 kesimpulan berbeda ya. Kita bisa lihat di residual plot. Di residual plot ini memang tidak bird nest ya, atau tidak berbentuk sarang burung, sehingga kita juga perlu berhati-hati. Walaupun dia juga tidak berbentuk trompet juga ya. Jadi di sini kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwa gejala heterokedastisitas tidak terbukti, walaupun homokedastisitasnya juga tidak yang betul-betul homokedastisitas begitu. Nah, itu. Kemudian selain untuk heterokedastisitas, residual plot ini juga bisa kita gunakan untuk menguji linearitas ya. Ingat, bentuk-bentuk yang perlu kita waspadai di linearitas adalah bentuk kurva U ke bawah atau ke atas ya. Sayangnya di sini saya melihat ada pola U itu dari pola kurva residual ya, seperti love ya. It's not a good sign, bukan tanda yang bagus, dan ada indikasi bahwa hubungannya tidak linear. Dalam kondisi penelitian sungguhan ya, harusnya kalian nggak boleh lanjut untuk melakukan linear regression ya. Oke, tapi untuk laporan saya akan usahakan mencarikan data yang linear. Tapi misalnya nanti soalnya itu nggak linear ya jangan kemudian nggak dilanjutin, nggak apa-apa. Kalian simpulin aja nggak linear tapi analisis tetap jalan gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Durbin-Watson test for autocorrelation. Di sini yang kita cari adalah nilai DW statistik mendekati 2 dan p-value di atas 0,05. Lolos juga ya. Untuk collinearity kita lihat VIF-nya itu harus di atas 1 dengan tolerance kurang dari 1, dan di sini semuanya lolos. Oke. Nah, berhubung asumsi sudah kita cek, maka kita akan menjawab hipotesis mayor kita melalui tabel model fit measure. Di sini kita ketahui AIC untuk model 1 di mana kita hanya memasukkan religius saja itu cukup besar, 299. Dan menurun secara drastis kalau kita memasukkan self compassion. Dan dia meningkat 1 poin dengan kita memasukkan pendapatan. Nah, keputusannya di sini nih, kamu mau berhenti di model 2 atau mau menggunakan model 3, karena tiga-tiganya itu sama-sama signifikan, nilai F-nya juga masih sangat besar. Nah, berhubung peningkatan AIC-nya itu hanya 1, dan tadi dari asumsi juga tidak ada masalah terkait variabel pendapatan, saya akan memilih menggunakan model 3. Begitu ya. Dan dari tabel ini kalian akan tahu delta R square-nya ya. Jadi pengaruh variabel kedua dan pengaruh variabel ketiga itu berapa persen di sini ya. Kemudian untuk hipotesis minor kalian lihat di model specific result untuk model 3 karena kalian mengambil model 3 dan kesimpulannya juga dari sini ya. Nah, untuk rumus regresi kalian bisa mengambil juga dari sini ya. Intercept itu A, kemudian estimate itu untuk koefisien B. Nah, meskipun pendapatan ini tidak signifikan, saya mau ralat juga bahwa kalian sudah memilih model 3,
Sehingga kalian perlu juga memasukkan dia ke dalam rumus ya, meskipun dia tidak signifikan, karena dalam hipotesis mayor kalian mengatakan pengaruh secara bersama-sama begitu ya. Dan dari model 3 ini kan signifikan toh, berarti memang pendapatan tetap dimasukkan. Kecuali kalian memilih model kedua, maka kalian sudah mendepak pendapatan dari rumus regresi. Oke, itu saja untuk analisis regresi. Terima kasih. Semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan ilustrasi yang saya berikan di sini cukup jelas. Terima kasih.